alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Meskipun Gold Melting Cannon hanya alat jiwa kelas 8, ia mampu melebur emas dan logam serupa lainnya. Selain itu difokuskan pada satu target. Karenanya, itu sangat kuat. Namun, itu hanya meninggalkan bekas hitam samar di tubuh beruang raksasa itu. Sepertinya tidak berhasil menyebabkan banyak kerusakan pada Airby. Pada akhir hari itu, masih ada perbedaan antara Airby dan Little Bai. Bai kecil adalah pengontrol es dan salju yang kuat. Meskipun Airby mewarisi tubuh Little Bai, itu tidak mewarisi kemampuan Little Bai untuk mengendalikan es dan salju. Atau lebih tepatnya, Airby hanya memiliki sedikit kendali atas salju dan es. Namun, Airby juga memiliki kelebihannya sendiri, tubuhnya yang sangat tangguh. Setelah menjadi makhluk spektral di dalam spektral demi-plane, tubuhnya dipengaruhi oleh aura di dalamnya, dan telah bermutasi. Itu pasti memiliki tubuh terkuat dalam demi-plane spektral seluruh. Jika tidak, itu tidak akan pernah menjadi raja dari seluruh demi-plane spektral. Karenanya, sangat sulit bagi alat jiwa kelas 8 untuk menyakiti Airby. Selain itu, Cannon Gold Melting adalah alat jiwa tipe api. Itu wajar untuk efeknya menjadi lebih lemah pada Airby, yang adalah makhluk spektral tipe es. Airby menginjak kaki kirinya di tanah saat mengirim getaran dan getaran di seluruh bumi di sekitarnya. Ketika bumi bergetar, semua orang, termasuk pasukan Kekaisaran Sun Moon yang berjarak sekitar 5 km jauhnya, menemukan tanah di bawah mereka bergetar dan bergetar. Dengan meminjam kekuatan reaktif dari menginjaknya, Airby melompat ke udara sebelum menggulung dirinya menjadi bola. Setelah itu, ia terbang menuju Penatuasu seperti bola meriam yang berputar besar. Aura yang dimilikinya mirip dengan meteor es yang jatuh dari langit. Ini adalah satu-satunya kemampuan es yang Little Bai berikan kepada Airby. Meskipun kemampuan Ultimate Ice-nya kurang dibandingkan dengan Little Bai, kekuatan fisik Airby jelas lebih kuat daripada yang bisa dicapai Little Bai. Setelah pulih dari keterkejutan sesaatnya, Penatuasu segera mendapatkan kembali kecepatan yang telah hilang darinya. Sejujurnya, dia tidak sedikit pun takut pada Airby. Bagaimanapun, kecepatan adalah keahliannya. Di atas semua itu, alat jiwa berbentuk manusia kelas 9-nya mampu mencegahnya dari dikunci oleh lawannya. Ini berarti Airby tidak akan pernah bisa mengunci posisinya. Dengan satu kerlipan, Penatuasu dapat bermanuver tubuhnya dan menghindari serangan Airby. Pada saat yang sama, meriam hitam kelas 9 met hitam muncul di bahunya. Karena alat jiwa kelas 8 tidak cukup untuk menjatuhkan Airby, Penatuasu telah memutuskan untuk pergi dengan alat kelas 9. Kali ini, dia juga memastikan untuk memilih yang bukan tipe api. Kekuatan menyerang tidak pernah menjadi masalah bagi insinyur jiwa kelas 9 manapun. Namun, tepat ketika Penatuasu akhirnya mengunci posisi Airby dan mengisi penuh meriam jiwanya kelas 9, laut spiritualnya tiba-tiba mengingatkannya akan ancaman yang akan datang. Ini adalah naluri yang hanya dimiliki oleh gelar Douluo. Penatuasu sangat mempercayai indranya. Ini karena mereka telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Tanpa ragu-ragu, dia segera berhenti mengisi alat jiwa di bahunya ketika dia membalik dan memutar alat jiwa berbentuk manusia dalam upaya untuk melarikan diri dari apapun yang datang untuknya. Sebuah cahaya biru tiba-tiba berkedip di langit sebagai gerakan membalik cepat Penatuasu tiba-tiba membeku. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan kabut darah besar. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama Penatuasu, seseorang akan melihat satu lubang di penghalang jiwa pelindung kelas 9, penghalang tak terkalahkan, dan alat jiwa berbentuk manusia yang semuanya berbaris. Meskipun lubangnya tidak terlalu besar, itu sudah cukup untuk mematikannya. Ini karena mereka semua muncul di kepala Penatuasu. Ledakan, tubuh besar Airby mendarat ke tanah. Setelah itu, sesosok muncul di bahunya. Dia tidak lain adalah Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao tidak lagi duduk dan bermeditasi di bahunya. Dia sekarang berdiri di bahu Airby. Garis cahaya biru membuat jalur parabola di udara sebelum kembali ke posisi semula. Tubuh Elder Su jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Tidak ada lagi reaksi darinya. Itu sudah berakhir. Pertempuran ke-7 telah berakhir seperti ini.
insinyur jiwa kelas 9 lain telah jatuh. Namun, tidak ada yang tahu mengapa dan bagaimana Penatuasu jatuh. Tubuh Huo Yuhao bergoyang dari kiri ke kanan, tetapi dia meraih kepala Erbai dan berhasil menenangkan diri. Setelah itu, dia duduk kembali di bahu Erbai. Kali ini, dia tidak mendorong kekaisaran Sun Moon untuk perwakilan mereka berikutnya seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia diam-diam duduk bersila. Wajah Juzi berubah sangat pucat. Dari awal sampai sekarang, beruang es raksasa baru saja menjadi umpan. Itu adalah umpan yang telah menarik perhatian Penatuasu. Huo Yuhao masih menjadi orang yang memberikan pukulan terakhir. Juzi sudah merasa ada sesuatu yang salah ketika Raja Beruang Es telah berubah menjadi meteor es. Dia menyadari bahwa Huo Yuhao tidak lagi berada di pundaknya setelah berubah menjadi meteor. Namun, Penatuasu benar-benar fokus pada tubuh besar Erbai dan aura yang kuat. Dia benar-benar lupa tentang lawan maut yang dia lawan. Cahaya biru terang langsung mencapai Penatuasu saat itu muncul di depan mata semua orang. Selain itu dapat menentukan dengan tepat di mana Penatuasu akan mencoba menghindar. Serangan Huo Yuhao dibangun di atas kemampuannya untuk memprediksi pikiran dan tindakan Penatuasu. Setelah kepala Penatuasu ditembus oleh cahaya, tidak ada kesempatan baginya untuk selamat. Juzi menutup matanya saat kesedihan dan rasa sakit membanjiri hatinya. Dia telah kehilangan bawahannya yang berharga. Ini berarti dia sudah kehilangan 2 insinyur jiwa kelas 9. Ini hanya chapter ke-7. Jika dia benar-benar mampu memenangkan semua 10 putaran, itu berarti bahwa Huo Yuhao akan mengambil 3 insinyur jiwa kelas 9 lagi dari pasukannya. Tidak, saya tidak bisa membiarkannya seperti ini. Bahkan jika moral tentara menderita, aku harus memastikan kita tidak kehilangan insinyur jiwa kelas 9 lagi. Saat ini, Juzi tahu bahwa dia telah ditipu oleh Huo Yuhao sejak awal. Meskipun dia adalah orang yang sangat licik, dia masih menjadi mangsa tipuannya. Sekarang jelas bahwa Huo Yuhao telah menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memulai tantangan ini. Namun, Juzi telah lupa bagaimana orang-orang dari Akademi Shrek adalah yang terbaik dalam pertarungan 1 lawan 1. Juzi menutup matanya sebelum menghela nafas dengan rasa bersalah. Dia berkata, mari kita akui kekalahan. Tidak, Marshal, kami belum kalah. Kami bersedia membawanya. Setelah melihat Penatuasu mati, para insinyur jiwa kelas 9 lainnya sekarang sangat marah. Ini karena Penatuasu biasanya yang paling ramah di antara mereka. Setelah menyaksikan 2 rekan mereka mati, ketakutan di hati mereka telah diambil alih oleh amarah. Aku sudah mengatakannya, kita akan mengakui kekalahan. Ini perintah. Juzi tiba-tiba membuka matanya dan berseru dengan marah. Aku tidak bisa menyaksikan kalian semua mati seperti ini. Kami telah melakukan kesalahan sejak awal. Kita seharusnya tidak pernah sepakat untuk bertarung 1 lawan 1 dengan orang-orang dari Akademi Shrek. Kami telah ditipu. Sekarang kita telah kalah, kita harus mengakui kekalahan. Saya akan menanggung semua konsekuensinya. Sebarkan perintah saya dan minta tentara segera mundur. Petik 2. Saat dia berbicara, Juzi berbalik saat dia berjalan menuju kamp tentara Kekaisaran Sun Moon. Suaranya juga ditransmisikan oleh alat jiwa memperkuat suara. Huo Yuhao, aku mengakui bahwa kita telah kehilangan waktu ini. Namun, pertempuran kami baru saja dimulai. Saya sangat berharap bahwa Anda akan seberuntung ini di waktu berikutnya. Semua orang dari Kekaisaran Sun Moon, mundur sekarang. Petik 2. Insinyur jiwa yang kuat dan legiun insinyur jiwa dari Kekaisaran Sun Moon mulai mundur perlahan. Ketika kemarahan di hati mereka mulai memudar, para insinyur jiwa kelas 9 mulai merasa lega bahwa mereka tidak harus bertarung dengan pemuda yang menakutkan itu. Meskipun sepertinya dia cukup dekat dengan batas kemampuannya, mereka tahu bahwa Huo Yuhao masih memiliki Erbai di sekitarnya. Selain itu, mereka tidak tahu kartu truf apalagi yang mungkin dia sembunyikan di balik lengan bajunya. Karenanya, ini adalah tantangan yang tak seorang pun mau menerima. Bagaimanapun, kita semua hanya memiliki satu kehidupan. Sebuah cahaya redup berkilau di sekitar Huo Yuhao saat dia dengan cepat menyerap elemen tipe es di udara untuk mengisi kembali apa yang telah hilang selama pertempuran. Bahkan, dia hanya berhasil bertahan sampai sekarang karena kemampuan regeneratif yang kuat yang diberikan oleh inti jiwa Yin yang komplement. Dia telah mendengar suara Juzi dengan sangat jelas,
dan sedikit kecewa mengetahui bahwa mereka telah menyerah. Lagi pula, dia benar-benar memiliki lebih banyak kartu truf. Jika bukan karena semua kartu truf yang ia sembunyikan di lengan bajunya, ia tidak akan pernah mengusulkan tantangan ini. Bahkan, Huo Yuhao masih memegang cincin yang dulu milik Komandan Legiun Imperial Engineer Legiun Jiwa Naga. Dia cukup tahu bahwa ada banyak peluru meriam jiwa yang diam di dalamnya, termasuk beberapa peluru kelas 9. Jika dia benar-benar dipaksa ke sudut dan terjebak dalam situasi yang mengancam jiwa, Huo Yuhao tidak akan ragu untuk menggunakan peluru meriam jiwa yang diam ini dan mengungkap fakta bahwa dia telah membunuh Komandan Legiun Imperial Engineer Legion Imperial Dragon Soul Engineer. Huo Yuhao masih bisa mengingat peluncur shell meriam jiwa stasioner Humongous Guru Xuan telah dirancang khusus untuk Airby dengan sangat jelas. Mainan itu pasti akan memungkinkannya untuk meluncurkan beberapa peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Juzi memang sangat pintar. Pada saat yang sama, ia memiliki keberanian untuk membuat keputusan yang sulit. Sejujurnya, Huo Yuhao tidak lagi takut mengungkapkan fakta bahwa ia telah membunuh Komandan Legiun Insinyur Imperial Jiwa Naga. Bagaimanapun, dia sudah membunuh dua Douluo Transcendent dari Gereja Roh Kudus dan melukai Zhong Liwu. Pada saat yang sama, ia berhasil menyelamatkan Ma Xiaotao. Dalam keadaan seperti itu, Gereja Roh Kudus pasti telah sangat dilemahkan. Bahkan jika Kekaisaran Sun Moon terus menerima bantuan dari mereka tidak akan banyak ancaman. Karena itu, apakah dia bisa menjadikan mereka kambing hitam tidak lagi penting. Yang paling penting adalah membunuh sebanyak mungkin insinyur jiwa kelas 9 dari Kekaisaran Sun Moon. Jika lebih banyak dari mereka yang mati, akan ada lebih sedikit orang kuat yang bisa menjatuhkan Akademi Shrek. Itu kemudian akan menjadi kesuksesan besar bagi Akademi. Saat dia menyaksikan Legiun Insinyur Jiwa mundur, Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Pada akhir hari, tempat dia sedang menunggu tidak aman. Akan lebih baik baginya untuk kembali ke kota Shrek sebelum dia memulai pemulihannya. Tepat ketika dia akan melompat turun dari tubuh Airby, sensasi yang sangat aneh tiba-tiba menyapu tubuhnya. Seolah-olah seseorang berusaha mencekiknya. Kotoran. Huo Yuhao segera mengaktifkan inti jiwanya Yin yang komplement ketika dia mencoba membebaskan diri dari sensasi ini. Namun, sudah terlambat. Kemampuannya saat ini memucat dibandingkan dengan kemampuannya ketika dia berada di puncaknya. Garis-garis hitam energi mulai menguap dari Ichi War God Armor ketika sosok hitam terbentuk di belakangnya. Belati hitam Met juga terbentuk sebelum tiba-tiba ditusukkan di punggung Huo Yuhao. Pada saat ini, seluruh tubuh Huo Yuhao disegel. Dia benar-benar tidak bisa bergerak. Tidak mungkin dia bisa menghindari belati. Kemudian, teriakan nyaring tiba-tiba bergema di udara pada saat kritis ini. Setelah itu, seberkas ungu emas langsung muncul di hadapan Huo Yuhao, hampir seolah-olah itu telah diteleportasi di sana. Meskipun demikian, tubuh Huo Yuhao masih ditusuk oleh belati hitam. Namun, sosok lain juga muncul di belakang punggungnya. Dia tidak lain adalah Tang Wutong, yang seluruh tubuhnya sekarang memancarkan cahaya ungu emas yang intens. Tepat setelah Juzi mengumumkan retret mereka, Tang Wutong adalah orang pertama yang bergegas maju dari sisi Akademi Shrek. Bagaimanapun, dia adalah orang yang paling memahami situasi Huo Yuhao saat ini. Ketika dia melihat bagaimana dia kehilangan keseimbangan di bahu Airby, dia tahu bahwa dia pasti tidak bertindak kali ini. Dia pasti menghabiskan terlalu banyak energi dan cedera yang diderita. Karenanya, dia ingin berada di sana untuk suaminya pada saat pertama untuk melindungi dan memperlakukannya. Ketika sosok hitam mulai terbentuk di belakang punggung Huo Yuhao, Tang Wutong sudah kurang dari 100 meter darinya. Pada saat itu, dia menyalakan kekuatan jiwanya dan menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka untuk muncul tepat di belakang punggung Huo Yuhao. Huo Yuhao dan Tang Wutong memiliki 4 keterampilan fusi jiwa bela diri secara total. Yang terakhir mereka adalah tarian soliter di tengah Frost, Raiment of Light. Ini adalah keterampilan yang memungkinkan Huo Yuhao dan Tang Wutong untuk menggabungkan kekuatan mereka untuk melepaskan kekuatan tempur yang lebih kuat. Ketika salah satu dari mereka mengeksekusi skill ini, kekuatan yang mereka miliki akan mendekatkan keduanya. Tang Wutong telah menggunakan keterampilan ini bersama dengan kemampuan teleportasinya untuk menempelkan dirinya ke tubuh Huo Yuhao. Ketika belati itu akan menusuk mereka berdua,
Tang Wutong dapat memisahkan Huo Yuhao darinya tepat waktu. Dia telah menggunakan tubuhnya untuk memblokir belati untuk Huo Yuhao. Setelah melepaskan gerutuan, tubuh Tang Wutong tiba-tiba melepaskan aura yang luar biasa kuat. Cahaya ungu emas yang dipancarkannya membuatnya tampak seperti matahari ungu emas di belakang Huo Yuhao. Aura pancarannya yang intens secara instan menyebabkan energi hitam melonjak hebat, dan tidak lagi bisa menyerang tubuh Huo Yuhao. Huo Yuhao akhirnya bisa bergerak lagi. Ketika dia berbalik untuk menemukan bahwa Tang Wutong telah ditikam di dada, dia merasa seolah-olah pikirannya akan meledak. Dia segera mengulurkan tangannya untuk membawa Tang Wutong ke pelukannya. Huo Yuhao mengeluarkan suara memekakkan telinga saat dia menghantam kanannya lebih dulu ke arah sosok hitam itu. Jelas bahwa sosok hitam itu adalah manifestasi fisik dari kekuatan Dewa Kematian. Kekuatan ini berasal dari Death God Demon Puppet. Ya, Zongliwu tidak pernah melarikan diri dari tempat mereka bertarung. Bahkan, dia telah menanam kekuatannya di tubuh Huo Yuhao sebelumnya. Bahkan deteksi spiritual Huo Yuhao tidak dapat mengambilnya. Kekuatan Dewa Kematian hanya diaktifkan ketika Huo Yuhao berada pada kondisi terlemah dan paling santai. Bagaimanapun, target Zongliwu selalu menjadi Huo Yuhao dan Erbai. Sekarang jelas bahwa pemimpin Gereja Roh Kudus telah membuat rencana alternatif selama ini. Pada saat ini, sebuah gambar diam-diam terbentuk di belakang punggung Huo Yuhao. Tang Wutong bisa melihat dengan sangat jelas bahwa gambar itu adalah seorang pria muda dengan rambut emas panjang. Meskipun pemuda itu memiliki senyum di wajahnya, Tang Wutong tidak bisa tidak memperhatikan bagaimana murid-murid pria itu memancarkan cahaya warna yang berbeda. Salah satu matanya adalah pusaran hitam, sedangkan yang lain adalah pusaran putih. Ini memberinya tampilan yang sangat aneh. Aura yang sangat istimewa mulai terbentuk di tubuh Huo Yuhao. Tinju yang dia pukul keluar awalnya memancarkan cahaya keemasan. Namun, saat sedang dalam perjalanan untuk mengenai sosok hitam itu, cahaya yang diberikannya langsung berubah menjadi pusaran cahaya hitam dan putih. Ledakan. Ketika cahaya kepalan tangan Huo Yuhao menghantam gambar hitam, gambar itu mencoba untuk melawannya. Namun, pria berambut emas di belakang Huo Yuhao tiba-tiba memancarkan sinar yang luar biasa ketika pusaran di tangan Huo Yuhao merilis kekuatan mistis. Tang Wutong bisa merasakan kesedihan yang memancar dari pusaran di tangan Huo Yuhao. Setelah itu, gambar hitam itu dirobek-robek oleh pusaran sebelum menghilang ke udara tipis. Dalam hasil padat 5 km dari tempat Huo Yuhao berada, Zongliwu melepaskan dengung keras saat dia memuntahkan darah dari mulut. Wajahnya menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Kali ini, dia benar-benar mengalami cedera serius. Meskipun roh binatang buasnya menyatu di dalamnya, itu bukanlah perpaduan yang lengkap. Hanya sebagian dari rohnya yang menyatu dengan tubuh Zongliwu. Zongliwu benar-benar meninggalkan tubuh jiwa yang sebenarnya pada Huo Yuhao. Terlebih lagi, dia telah meninggalkan bela jiwanya, Demon God Kematian Dewa, bersama Huo Yuhao. Zongliwu merasa bahwa itu adalah waktu terbaik untuk menyerang ketika Huo Yuhao melemah, dan telah menurunkan pengawalnya. Death God Demon Puppet-nya jelas lebih dari sekedar bertemu mata. Meskipun telah dipaksa keluar dari tubuh Huo Yuhao, itu masih bisa menempel pada dirinya dengan bantuan roh mati. Sederhananya setelah Huo Yuhao membunuh seseorang, tubuhnya akan diselubungi oleh aura kematian. Namun, aura kematian ini hanya akan ada di sana untuk sementara waktu. Biasanya akan hilang setelah beberapa saat. Namun, boneka iblis Dewa Kematian Zongliwu mampu melekatkan dirinya pada aura kematian ini. Karena bagaimana aura kematian tidak berbentuk dan tidak berbentuk, Huo Yuhao tidak akan pernah bisa mendeteksinya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan rohaninya. Di sisi lain, Zongliwu akan mengejutkan musuhnya dengan serangan dari Death God Demon Puppet. Jika Huo Yuhao dalam kondisi terbaiknya, serangan mendadak akan gagal. Dia hanya akan membebaskan dirinya dari imobilisasi dengan kekuatan keselamatan. Terlebih lagi, dia bahkan bisa membalas dengan mudah.